Kisah Harshavardhana sang cahaya terakhir dari utara. Bapwatu bayi yang lahir dalam bayangan kejayaan. Di sebuah istana di Thanissar, pada awal abad ke-7, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan dikenang sebagai Raja Agung terakhir India Utara sebelum zaman kegelapan. Namanya adalah Harsha, sebuah nama yang berarti kegembiraan dan sukacita. Ayahnya, Raja Prabhakaravardhana, adalah seorang pemimpin gagah perkasa yang berhasil menjaga Thanissar tetap berdiri di tengah kekacauan yang menyelimuti India setelah runtuhnya dinasti Gupta. Dunia Harsha kecil dipenuhi dengan kisah tentang kejayaan lama, tentang Samudra Gupta yang menaklukkan raja-raja, tentang Chandragupta yang disebut Napoleon dari India, dan tentang istana megah Pataliputra yang kini tinggal bayang-bayang. Namun Harsha tidak lahir di masa emas. Ia lahir ketika India terpecah-pecah, penuh dengan kerajaan kecil yang saling berperang. Di balik musik kecapi dan mantra para Brahmana, ia merasakan kegelisahan. Negaranya ibarat kain sutra yang terurai benang-benangnya. Babdu, masa muda yang ditempa tragedi. Sejak kecil Harsha menunjukkan sifat berbeda dari saudara-saudaranya. Tubuhnya memang tidak sebesar kakaknya, Raja Vardhana, tetapi semangatnya mengalir deras. Ia belajar filsafat dari para Brahmana, belajar logika dari kaum Jain, dan belajar kasih sayang dari ajaran Buddha. Pada usia remaja ia sudah mahir menulis syair Sanskerta, namun juga piawai menghunus pedang. Tragedi mulai menimpa ketika ayahnya wafat mendadak. Takhta jatuh ke tangan Raja Vardhana, sang kakak. Namun tak lama, kakaknya terbunuh dalam tipu muslihat Raja Gauda dari Bengal. Kematian itu mengguncang jiwa Harsha. Ibu mereka meratap siang dan malam, dan Harsha merasa dunia seolah runtuh. Di tengah duka itu, bangsawan dan rakyat Thanissar mendesaknya untuk naik takhta. Harsha muda yang baru menginjak usia belasan tahun, kini harus menjadi raja. Mahkota yang diletakkan di kepalanya terasa lebih berat daripada gunung Himalaya. Bab 3, kebangkitan seorang penakluk. Harsha tidak membiarkan kesedihan melumpuhkannya. Dengan api dendam dan tekad, ia menghimpun pasukan, lalu memimpin perang melawan Gauda. Kemenangan demi kemenangan diraih, dan lawan-lawannya tunduk di bawah Panji Vardhana. Luas kekuasaannya berkembang dari Punjab di barat, ke Bengal di timur, hingga Orissa di selatan. Ia menguasai hampir seluruh India Utara. Hanya Raja Perkasa Pulakeshin dari Chalukya di selatan yang mampu menahannya. Pertempuran besar di tepi sungai Narmada berakhir dengan kekalahan Harsha, dan sungai itu pun menjadi batas alamiah wilayahnya. Namun meski gagal menaklukkan selatan, ia tetap dikenang sebagai raja yang menyatukan India Utara setelah kejatuhan Gupta. Bab 4, kebijaksanaan seorang raja. Setelah peperangan mereda, Harsha mulai membangun kerajaannya bukan dengan pedang, melainkan dengan pena dan welas asih. Ia menjadikan Kanauj sebagai ibu kota baru yang megah, pusat politik sekaligus kebudayaan. Ia adalah raja yang gemar belajar. Ia mengundang pujangga, dramawan, filsuf, dan agamawan dari seluruh penjuru negeri. Di bawah perlindungannya, seni drama Sanskerta berkembang pesat. Harsha sendiri menulis 3 drama yang indah. Nagananda yang mengajarkan pengorbanan demi cinta kasih, Ratnavali, kisah roman yang penuh keindahan, Priyadarsika tentang cinta dan takdir. Selain itu, Harsha dikenal karena kedermawanannya. Setiap 3 tahun sekali ia mengadakan pertemuan agung di Prayaga, di tepi pertemuan 3 sungai suci, Gangga, Yamuna, dan Saraswati. Pada pertemuan itu, seluruh harta kekayaan kerajaan dibagikan kepada rakyat, biarawan, dan fakir miskin. Bahkan pakaian yang ia kenakan kerap ia lepaskan untuk diberikan kepada mereka. Setelah acara selesai, istana raja nyaris kosong tanpa harta benda. Tetapi bagi Harsha, kejayaan seorang raja diukur dari kebahagiaan rakyat, bukan dari gemerlap permata di singgasana. Babvi, Xuanzang, dan Cahaya Dharma. Di masa pemerintahannya, datanglah seorang peziarah agung dari Tiongkok bernama Xuanzang. Ia melakukan perjalanan panjang menembus gurun dan gunung demi mencari teks-teks Buddha yang hilang. Ketika tiba di istana Harsha, ia disambut dengan penuh hormat. Xuanzang menulis bahwa Harsha adalah raja yang penuh kasih, adil, dan bijaksana. Ia menggambarkan bagaimana sang raja tidak hanya melindungi agama Buddha, tetapi juga menghormati tradisi Hindu dan Jain. Xuanzang menyaksikan langsung pertemuan di Kanauj, di mana ribuan biksu, Brahmana, dan pemeluk agama lain diundang. Harsha sendiri memimpin acara, membagikan derma, dan mengibarkan panji-panji toleransi. Dalam catatannya, Xuanzang menyebut Harsha sebagai raja yang dengan hatinya merangkul seluruh dunia, seperti ayah merangkul anak-anaknya. Bab Sisi, senja di tepi Gangga. Waktu berjalan. Harsha memerintah lebih dari 40 tahun, membawa stabilitas ke tanah yang sebelumnya tercerai-berai. Namun usia menua dan tubuhnya mulai rapuh. Seringkali ia duduk termenung di tepi sungai Gangga, mendengarkan gemericik air yang mengingatkannya pada kefanaan dunia. Ia wafat pada tahun 647
dan tanpa meninggalkan keturunan yang kuat. Seperti banyak kerajaan besar lainnya, wilayahnya perlahan terpecah kembali setelah kematiannya. Namun warisan Harsha tidak sirna. Drama-drama yang ia tulis tetap hidup. Kisah kemurahan hatinya diceritakan turun-temurun. Catatan Xuanzang menjadikannya abadi dalam sejarah Asia. Ia dikenang bukan sekadar penakluk, tetapi sebagai Raja Pujangga, seorang penguasa yang mampu memadukan kekuatan pedang dengan kelembutan pena. Epilog Sang Cahaya Terakhir. Kisah Harsha adalah kisah seorang anak yang kehilangan ayah dan kakaknya, lalu bangkit untuk menjadi pelindung bangsanya. Ia adalah jembatan terakhir yang menghubungkan India dengan masa kejayaan Gupta sebelum gelombang perpecahan melanda. Ia dikenal sebagai Sang Cahaya Terakhir dari Utara, seorang raja yang membuktikan bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang menaklukkan tanah, melainkan menaklukkan hati manusia dengan kebijaksanaan, kesenian, dan kasih sayang. Di bidang politik dan militer, naik takhta muda setelah kematian ayah dan kakaknya, Raja Vardhana sekitar awal abad ke-7 membalas dendam atas kematian kakaknya dengan menaklukkan Raja Gauda dari Bengal, menyatukan India Utara. Wilayah kekuasaannya membentang dari Punjab di barat, Bengal di timur hingga Orissa di selatan, membangun kekaisaran besar dengan ibu kota di Kannauj, menjadikannya pusat politik baru setelah kejatuhan Gupta. Berperang melawan Pulakeshin II dari Chalukya, namun dikalahkan di Sungai Narmada, sehingga wilayah kekuasaannya terbatas di India Utara. Di bidang budaya dan sastra, melindungi dan memajukan seni dan sastra Sanskerta di istananya. Menjadi penulis sendiri, menciptakan 3 drama terkenal. Nagananda, drama tentang pengorbanan dan kasih sayang. Ratnavali, kisah roman istana. Priyadarsika, drama percintaan yang indah. Menjadikan istananya tempat berkumpul para pujangga, filsuf, dan dramawan dari seluruh India. Di bidang agama dan spiritualitas, meski lahir sebagai penganut Hindu, ia dikenal sangat mendukung agama Buddha, khususnya aliran Mahayana. Mengadakan pertemuan besar di Kannauj, menghadirkan ribuan biksu, brahmana, dan agamawan lain. Acara ini menjadi salah satu pertemuan agama terbesar di Asia pada zamannya. Mengadakan pertemuan agung di Prayaga setiap 3 tahun sekali, di mana ia menyumbangkan seluruh kekayaan kerajaan untuk rakyat, fakir miskin, dan kaum agamawan. Melindungi toleransi antaragama, menghormati Hindu, Buddha, dan Jain, sehingga kerajaannya dikenal sebagai wilayah damai bagi semua pemeluk agama. Membangun wihara-wihara besar dan mendukung perkembangan monastik, hubungan internasional. Menerima peziarah Buddha dari Tiongkok, Xuanzang, yang tinggal cukup lama di kerajaannya. Xuanzang menulis bahwa Harsha adalah raja adil, penuh kasih, dan bijaksana. Dengan kedatangan Xuanzang, hubungan budaya dan agama antara India dan Tiongkok semakin erat. Ciri pemerintahan, memerintah lebih dari 40 tahun dengan stabilitas yang cukup panjang dibanding raja lain setelah runtuhnya Gupta. Dikenal sebagai raja dermawan. Ia rela membagi harta dan bahkan pakaian pribadinya demi rakyat. Di akhir hidupnya ia tidak memiliki pewaris kuat, sehingga setelah wafat pada tahun 647, kerajaannya kembali terpecah-pecah. Sebagai warisan disebut oleh sejarawan sebagai Sang Cahaya Terakhir dari Utara, karena setelah wafatnya, India Utara kembali jatuh ke dalam perpecahan. Namanya abadi dalam sastra Sanskerta, catatan sejarah Tiongkok, serta tradisi keagamaan India. Setiap manusia, dari Brahmana yang membaca Weda hingga pengemis yang duduk di tepi jalan, adalah bagian dari diriku. Bagaimana aku bisa memerintah bila aku tidak bisa mencintai seluruh ciptaan ini seperti tubuhku sendiri? Maka aku berjanji, takkan ada tempat di kerajaanku bagi kebencian, sebab kebencian adalah racun yang membunuh kerajaan lebih cepat daripada pedang musuh. Kedamaian bukanlah hasil dari pedang yang terhunus, tetapi dari hati yang mampu menahan pedang itu meski ia punya kekuatan untuk memakainya. Aku berperang bukan untuk berkuasa, melainkan agar kelak tidak ada lagi yang perlu berperang. Ketika aku memberi seluruh harta kerajaanku kepada rakyat, banyak yang bertanya, apakah aku tidak takut menjadi miskin? Aku tersenyum, sebab yang miskin bukanlah mereka yang kehilangan emas, melainkan mereka yang kehilangan kasih. Emas akan habis bila disimpan, namun bertambah bila dibagikan. Aku dilahirkan dalam istana yang harum oleh dupa dan doa, namun dunia mengajarkanku bahwa kebesaran bukanlah pada mahkota di kepala, melainkan pada kemampuan hati menanggung penderitaan tanpa membalas dengan kebencian.
Sebab raja yang menaklukkan musuhnya disebut kuat, tetapi raja yang menaklukkan amarahnya disebut agung. Kekuasaan hanyalah bayangan di dinding waktu. Ia tampak kokoh saat matahari terbit, namun lenyap kala senja datang. Maka jangan kejar bayangan itu, wahai raja, kejarlah cahaya yang menimbulkan bayangan, yaitu kebajikan dan kasih, karena hanya disitulah kekuasaan sejati berdiam. Ketika aku duduk di tepi sungai Ganga dan melihat airnya mengalir tanpa henti, aku mengerti arti kehidupan. Semuanya mengalir menuju samudra yang sama, meski datang dari arah berbeda. Demikian pula agama, keyakinan, dan bangsa. Semuanya mencari lautan kebenaran yang satu. Maka siapapun yang mencoba mengeringkan sungai lain, sesungguhnya sedang menentang arus alam. Karya sastra adalah cermin jiwa sang penguasa. Bila seorang raja hanya mengukir monumen batu, maka ia akan dikenang selama batu itu berdiri. Tapi, bila ia mengukir kata-kata yang mengandung kebenaran, maka ia akan hidup selama manusia masih mampu membaca dan mencintai.